Hai guys, kami dari kelas 12 MIPA 2 bersama saya Akila Siva Madania nomor absen 4. Saya Naswalia Fitriani nomor absen 24. Saya Alvida Nur Aulia nomor absen 2. Saya Rosan Widya nomor 29. Saya juga Maulana absen 18. Saya Susdetullah absen 15. Saya Azhar Maulana absen 6. Kita ngapain sih guys sebenarnya di sini? Jadi kita mau melakukan wawancara terhadap pemberdayaan kampung tematik yang ada di Semarang. Nama kampungnya apa sih? Gimana sih? Di sini tuh kita mau melakukan wawancara terhadap kampung tematik yaitu Kampung Kelor. Kelor. Jangan lupa saksikan ya. Dadah. Lagi Ibu, bersama saya Akila Siva Madania atau Akila bersama teman-teman saya. Di sini kita akan melakukan wawancara yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kampung tematik yaitu Kampung Kelor. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Selamat pagi Akila dan teman-teman, saya dengan Uli Setiandari. Baik, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara, Ibu bisa menjawab. Yang pertama, apa sih Bu latar belakang dijuluki nama Kampung Kelor ini Bu? Sebelumnya saya cerita dulu ya. Dulu itu ketika saya pindah ke sini, itu tuh banyak lahan-lahan kosong, di mana rumput-rumput liar itu tinggi-tinggi ya, berkembang biaknya cepat, dan kita setiap bulan itu harus memanggil tukang untuk motongin rumput. Dan waktu itu sih banyak binatang-binatang yang misalkan ular itu ya. Nah itu cukup meresahkan juga. Setiap kali juga harus panggil untuk yang bersihkan rumput itu habis 500 gitu ya, 500 itu. Dan itu sangat mengganggu lah, pemandangan juga nggak nyaman. Akhirnya kita waktu itu mengumpulkan ibu-ibu di sekitar sini yang satu RW, siapa yang mau bergabung untuk mengolah tanah yang lahan kosong tersebut untuk kita tanamin sayuran, kemudian buah-buahan begitu ya. Ini tadi kan pertanyaannya mengapa latar belakangnya ya dari situ. Kemudian waktu itu kita tanamin beberapa pohon dan sayuran, memang menghasilkan bagus. Sampai kita buat petak-petak begitu. Sebelah sini kelompok ibu-ibu tomat, nah, sebelah sini terong, kemudian ada juga sayuran kangkung dan lain-lain gitu. Nah, hanya hasilnya itu ternyata ya hanya kita nikmati sendiri saja, kita buat masak sehari-hari di rumah gitu. Memang waktu itu juga sudah mengurangi uang belanja kita ya, jadi nggak perlu beli sayur gitu, tapi kita petik-petik sendiri begitu. Dan juga setiap minggu itu ada kerja bakti, jadi ibu-ibunya itu bisa guyup, bisa ngobrol-ngobrol bareng sambil kita tanam-tanam, bersih-bersihkan seperti itu. Nah, setelah beberapa waktu kok dirasa kok hanya segini-segini aja gitu kan. Terus suatu saat kita itu main ke tempat teman bapak suami saya, mengatakan bahwa kita disuguhin teh kelor nih. Kebetulan dia itu sakit kanker ya. Dan setelah minum kelor itu berangsur-angsur sembuh. Nah, terus kemudian suami saya namanya Pak Unggul itu berpikir, loh kenapa ya kita nggak nanam kelor gitu. Nah, terus kita coba menanam kelor. Dan kebetulan juga ada waktu itu dari KKN Undip ya, anak mahasiswa Undip datang ke sini. Terus wah ini bagus ini. Kita waktu itu produknya masih daun kering ya, daun kelor yang kita keringkan begitu saja, terus kita kemas di plastik. Nah ketika ada anak KKN itu dia bilang
lalu beberapa waktu kemudian kok laku gitu ya, laku kelornya. Kebetulan waktu itu juga kita dibimbing dari Dinas Pertanian, ada petugas PPL-nya itu namanya Bu Trias, itu juga selalu mendampingi kami. Nah, setelah beberapa waktu kita produksi, Pak Lurah yang di sini melihat, wah ini potensi nih. Kemudian waktu itu kemungkinan pas ada kayak semacam rapat kerja mereka, ada kampung-kampung tematik, lalu kita dibuat untuk kampung tematiknya kelor. Nah itu latar belakangnya seperti itu. Dari awalnya dari Pak Lurah itu yang juga mensupport kami seperti itu. Baik, jadi awalnya dari lahan yang kosong ya Bu, hingga terjadi sampai sekarang, hingga terbentuknya kampung kelor ini. Lalu pertanyaannya selanjutnya, siapa sih Bu pelopor menciptakan produksi daun kelor? Siapa yang pertama kali bisa memproduksi daun kelor seperti ini? Apakah dari Ibu atau dari masyarakat sekitar bersama-sama kayak gitu Bu? Yang di sini ya, yang di sini tadi saya ceritakan yang ibu-ibu tadi, kemudian dibantu oleh suami saya, jadi Pak Unggul yang waktu itu mempelopori, yuk kita bikin kelor seperti itu. Baik, jadi berarti dari pertamanya tuh berarti dari Ibu sendiri dan suami ya Bu, gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa sih Bu tujuan mengembangkan budidaya dan produksi kelor ini Bu? Ya tujuannya peningkatan pendapatan ya, karena waktu itu kan hanya sayur, buah yang hanya kita bisa nikmati sendiri, tetapi dengan adanya kelor yang waktu itu memang booming ya, istilahnya di luar sana, di mass media segala itu, wah kelor ini banyak manfaatnya seperti itu. Jadi tujuannya untuk menambah pendapatan dari ibu-ibu. Lalu apa sih Bu kendala mengembangkan kampung daun kelor hingga bisa sampai saat ini dapat menciptakan produk sendiri? Apakah ada masalah dalam mengembangkan produk kelornya ini Bu? Ya kita sama ini kalau cuaca mendung seperti itu kan, karena daun kelor itu kan tidak boleh terkena sinar matahari, jadi hanya diangin-anginkan. Jadi kalau cuacanya tidak mendukung untuk pengeringan itu menghambat ya, karena kalau pas ada yang pesan ternyata cuacanya nggak bagus, jadi kita tunda untuk produksinya. Waktu itu seperti itu. Tapi berjalan dengan berjalannya waktu, kita mencoba memakai alat yang lain ya. Selain diangin-anginkan, kalau memang ada yang mendesak memerlukan, kita pakai air frying. Lalu bagaimana cara Ibu mengajak masyarakat sekitar untuk mengembangkan kampung daun kelor ini? Ya awalnya dari ibu-ibu tadi dan adanya kampung tematik tadi kan, otomatis masyarakat sekitar harus mendukung ya, karena supaya ya berjalan dengan lancar. Nah dari ibu-ibu dari pertemuan arisan itu, kita waktu itu pernah minta setiap rumah itu ada minimal 2 pakai polybag yang ditanamin kelor ya. Tapi memang waktu itu masih karena ada pandemi segala ya, jadi kegiatan arisan kan tidak ada. Nah ini kita mau kembangkan lagi dengan cara seperti itu. Jadi nanti dalam pertemuan itu kita akan mencoba bagikan untuk polybag yang sudah ada bibit kelornya, sehingga tiap penduduk itu punya. Oh berarti sempat terhenti gara-gara pandemi itu ya Bu? Apakah masyarakat berperan aktif dalam pengembangan kampung daun kelor ini? Ya beberapa memang berperan ya, mereka mencoba menawarkan juga relasi mereka seperti itu. Jadi tapi ya memang belum semua ya, belum semua, karena mungkin karena kesibukan juga. Lalu dari mana asal modal untuk mengembangkan usaha? Waktu itu kita dibantu juga dari Dinas Ketahanan Pangan ya, karena waktu itu memang mereka mencari kelompok wanita tani yang bisa mengembangkan usaha untuk ketahanan pangan lebih
lebih didukung seperti itu. Lalu apa sih Bu perubahan yang didapat setelah mengembangkan kampung kelor ini? Ya otomatis dari ibu-ibunya ada penghasilan tambahan, di mana yang mereka waktu itu memproduksi sebelumnya kan hanya terima uang dari suami. Nah, ini mereka memproduksi sendiri, mereka lalu mendapatkan tambahan seperti itu. Lalu siapa yang menghandle produksi dan distribusi di kampung daun kelor ini? Apakah hanya ibu atau masing-masing rumah dapat menghandle produksi ini, Bu? Kita waktu itu kan awalnya 25 ibu ya anggotanya, kemudian memang terus ada yang pindah, kemudian ada yang mendapat pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian ada yang ngomong cucu, jadi hanya sekitar 10. Lalu itu kita kasih tugas masing-masing, ada yang namanya Bu Ratmi itu yang bertanggung jawab di kebun, kemudian Ibu Juwariah itu yang bertanggung jawab di produksi, Bu Ratna itu di bendaharanya, kemudian ada juga yang Bu Romlah itu di sekretarisnya gitu, seperti itu. Oh, berarti menghandlenya bareng-bareng gitu ya, Bu? Betul, kelompok itu. Lalu selanjutnya apa saja yang dapat diproduksi dari daun kelor itu? Ya, dari daun kelor itu awalnya kan dulu hanya teh kepiur ya, teh ketubruk itu, kemudian ada inovasi baru pakai celup. Ya. Kemudian ada yang minta dibikin kapsul, karena kalau meminum secara langsung itu karena ada yang nggak suka baunya, juga saya dimasukkan itunya daun kelornya dibikin di kapsul. Tapi memang itu tidak kita pasarkan karena kan harus izin ya, berizin. Itu hanya permintaan. Kalau misalkan udah dimasukkan ya udah kita masukkan gitu aja. Tidak kita promosikan secara langsung karena itu izin-izinnya kan kalau seperti obat ya. Nah, terus juga beberapa waktu ada dari mahasiswa Unika Pranoto itu yang datang kemari juga mengembangkan ada inovasi apa sih dari daun kelor, kita buat nugget, kerupuk kelor, kemudian minuman boba seperti itu ya. Hanya memang dari beberapa ibu-ibu saja yang mereka membuat seperti itu. Banyak ya Bu produksi dari daun kelornya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa daun kelor itu dapat dikonsumsi, Bu? Maksudnya Memastikan kalau produk itu tuh aman untuk dikonsumsi. Apakah ini mengandung kayak racun-racun gitu yang sedangkan tidak boleh dikonsumsi gitu, Bu? Karena itu apa ya, nggak ada tambahan apa-apa, hanya daun saja ya. Jadi murni ya. Dan orang-orang yang meminumnya kan pasti juga udah cari tahu lewat internet. Banyak kandungannya juga ya. Betul, itu kan banyak gizinya. Baik. Lalu produksinya tuh setiap hari atau setiap minggu, Bu? Lalu berapa banyak jumlah sekali produksi produk tersebut, Bu? Kita sebelum pandemi itu seminggu bisa dari Senin sampai hari Kamis ya. Itu dari pukul 9 sampai 11 itu ibu-ibunya di sini memproduksi sebelum pandemi ya. Pandemi memang agak turun. Itu produksinya sehari bisa 10 kotak gitu loh. Karena kan itu membuatnya agak rumit juga. Iya. Baik. Sesuai permintaan ya, permintaan pembeli. Jadi kalau ada yang pesen bikinnya tinggal berapa gitu ya, Bu? Iya. Jadi kita buatnya fresh terus ya, nggak nyimpen nyetok lama gitu, karena itu daunnya kan jangan sampai nggak enak gitu. Lalu Cak, bagaimana cara mempromosikan produk ke khalayak? Ya selama ini hanya dari mulut ke mulut ya, artinya dari teman-teman, kemudian kita waktu itu juga masukkan ke Tokopedia, kemudian melalui internet seperti itu. Jadi orang-orang tahunya ya dari internet. Berarti melalui media sosial dan masyarakat sekitar ya, Bu. Apakah ada kontribusi dari pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan kampung tematik? Ya jelas ada ya, karena waktu itu dari Pak Lurahnya kan yang mendukung sekali ya dengan adanya kampung tematik kelor ini, yang dulu
ini masuk ke area di sini aja gelap, nggak ada lampu, terus tanahnya itu masih becek-becek begitu ya. Dengan adanya Kampung Kelor itu kita dibantu pemerintah, ini lampu-lampu dipasang jadi terang di kampung yang sebelah sana juga. Terus juga jalannya lebih bagus. Dan beberapa kali Bu Wali Kota yang sekarang itu ya 2 kali ya kesini loh, karena kita pernah diikutkan lomba BBGRM, yaitu Bulan Bakti Masyarakat, gotong royong masyarakat. Kelornya juga dimunculkan dan ternyata hasilnya juara 1. Ya. Bu Ita pernah kesini, terus Bu istrinya Wali Kota yang dulu Pak Edi juga kesini ke rumah kami. Berarti banyak kontribusinya ya Bu pemerintah terhadap ini Bu. Lalu berapa sih Bu omset per bulan dari produksi produk Kelor ini Bu? Kalau omsetnya sebelum pandemi ya masih sekitar 3 juta, karena memang kita nggak terlalu banyak memproduksi ya, karena kan yang dipentingkan itu bagaimana melibatkan masyarakat sekitar, ibu-ibu itu. Jadi nggak melulu bisnis ya seperti itu. Menghidupkan kampung juga ya Bu, guyup rukun gitu ya Bu. Supaya jadi nggak melulu mencari uang itu. Baik, lalu pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk Kampung Kelor ini ke depannya? Ya harapannya ibu-ibu di sekitar juga bisa lebih mengembangkan dengan produk-produk yang lain. Terus mereka bisa semakin guyup dengan pertemuan-pertemuan yang kita adakan seperti itu. Baik, kasih Bu atas waktunya yang sudah saya minta untuk wawancara. Sekian dari kami ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Ya.